Bawaslu sindir Anies Baswedan, Nasdem bereaksi. Jangan dengki dong, ini hubungannya dengan Mas Anies keliling ke berbagai tempat. Apakah keliling itu merupakan kesalahan seseorang menghadapi 2024 atau ini Nasdem yang sangat sensitif? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mas Anies Baswedan ke beberapa tempat, banyak yang meresponnya, ada yang pro dan ada yang kontra. Di sini Bawaslu menyindir tentang hal itu. Tapi sebetulnya sindirannya seperti apa sih kok Nasdem kelihatan sangat sensi sehingga mengatakan jangan dengki dong, ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Detik, Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki. Oh, ini kelihatannya menarik. Tapi yang kedua kita lihat di Liputan 6, Ketua Bawaslu sindir Anies, Nasdem bereaksi. Oh, ini maksudnya gimana bereaksinya? Maksudnya sindirannya. Jadi kalau di Liputan 6 ini Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim merespon pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja terkait sosok calon presiden yang melakukan safari politik sebelum waktunya. Dia menilai bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mendengarkan suara hati rakyat. Sebetulnya agak ada masalah kan? Tapi kok ini agak sensi nih. Dia pun menegaskan Partai Nasdem dan Anies selalu mentaati aturan yang berlaku. Tak hanya itu, Hermawi ini menurut Hermawi. Ya sensitif. Mengapa ini? Ayo kita yang ketiga gue. Di Tempo, bakal gelar safari politik bareng Anies Baswedan Demokrat setelah deklarasi koalisi perubahan. Kalian pilih yang mana? Ya yang pertama, karena yang sensi-sensi itu, yaitu di Detik. Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki. Oh, ini pernyataan yang serius. Jakarta, Partai Nasdem merespon sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres yang kerap keliling sebelum masa kampanye. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri, Gus Coy, menyebut safari yang dilakukan Anies Baswedan tak langgar aturan. Padahal sebetulnya dulu Bawaslu juga menyampaikan, tapi ini kok sensitif nih. Nasdem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling Republik tidak ada aturan yang dilanggar, bahkan sangat positif untuk edukasi politik bagi warga yang baik dan terang benderang, jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian, kata Gus Coy dikonfirmasi. Menurut Gus Coy, pandangan Bawaslu soal safari politik perlu dipersepsikan dalam makna yang luas. Gus Coy menyebut semestinya Bawaslu harus memiliki kecerdasan intelektual. Oh ini kok sangat sensitif ini. Kita lanjutkan coba. Bawaslu harus kecerdasan intelektual, kata dia. Gus Coy meminta undang-undang yang mengatur tentang pemilu perlu dipahami dengan matang. Dia menilai sosialisasi hanya di internal partai pemahaman yang dangkal. Di internal partai pemahaman yang dangkal. Itu pemahaman undang-undang yang dangkal. Sosialisasi hanya di internal partai. Sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik. Kalau nanti sudah ada jadwal kampanye, dinamakan kampanye. Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, di mana saja atas nama silaturahmi anjang sana, jumpa publik atau sosialisasi dan lain-lain itu tidak ada dilanggar. Bawaslu yang jangan mengada-ada. Ini yang bertanya atau yang menjawab ini.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini. Padahal sebetulnya bukan Nasdem aja ya. Maksudnya bukan Anies Baswedan saja ya. Mas Ganjar pun, Pak Prabowo pun juga sama. Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus, lama-lama kan ono opo iki. Capres itu orang keliling terus sih, kata Bagja dalam diskusi OTW 2024 setahun jelang pemilu. Mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Arian Hotel, Jakarta Pusat. Menurut Bagja, sosialisasi belum masa kampanye saat ini telah hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Bagja juga menginginkan tidak boleh ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye. Oh, ajakan itu meskipun belum waktunya kampanye, kata Bagja di sini ada termasuk bagian kampanye. Oh, hati-hati nih. Oh, sekarang saatnya silahkan sosialisasi, tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye, kenalkan saja. Nggak usah diajak. Nanti kalau diajak 28 November ke atas, pilihlah saya. Silahkan kami mengingat itu kepada partai politik. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau menurut kalian yang saya baca tadi atau yang sudah saya sampaikan, memang ada masalah, memang ada salah, atau memang ini semua sensi, atau bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang disampaikan Bang Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, itu merupakan himbauan untuk seluruhnya secara tersurat, tidak menyebut Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Prabowo, semua sama. Hanya di sini kok yang sensi adalah teman-teman Partai Nasdem. Di situ tidak menyebut, dia menyebut bahwa menjelang 2024 ada yang menyapa terhadap para calon pemilih, dan itu dilakukan oleh semua yang mendapat label bakal calon presiden. Jadi ya, yang disampaikan oleh Bang Bagja, Ketua Bawaslu RI, sebetulnya normal kok, dan itu sifatnya itu adalah umum, berlaku for all, tidak hanya satu orang. Sehingga ya, ini standarnya Bawaslu mengingatkan kepada orang-orang yang bergeser sedikit ada tema kampanye, tetapi ya karena belum waktunya kampanye, apa yang disampaikan oleh Gus Coy itu betul juga. Sekarang itu belum kampanye karena belum ada waktu kampanye. Pecinta masa depan negeri, yang kedua, Gus Coy Partai Nasdem itu sensitif. Mengapa? Kalau menurut saya sih, ya selama ini pemberitaan mengarah kepada Anies Baswedan atau bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Tetapi kalau boleh kita kupas apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat Bagja, itu berlaku untuk semuanya kok. Nah, di sini perlu ada klarifikasi bahwa ya ini bukan ditujukan kepada Mas Anies. Ini bisa dihubungkan dengan Mas Ganjar Pranowo ataupun Pak Prabowo Subianto ataupun Mbak Puan ataupun lainnya. Intinya adalah keliling yang dilakukan oleh berbagai tokoh itu digunakan untuk menyapa ya masyarakat karena belum masanya kampanye. Jadi disinilah yang seharusnya diklarifikasi. Yang ketiga,
sensi. Ya, mengapa sensi? Karena ada sesuatu yang menurut dia itu ya tergores. Menjelang 2024 semakin dinamis, semuanya semakin sensi. Apalagi kalau berbicara koalisi perubahan, sampai hari ini menunggu momentum. Momentumnya seperti apa? Yang pasti Partai Demokrat, PKS, sama Partai Nasdem itu membangun atau menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi perubahan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat itu semuanya sebetulnya tidak ada problem ya dengan Anies Baswedan. Tapi ini semuanya untuk seluruh rakyat yang diberi label bakal calon presiden. Maka tugas kita bagaimana tidak mengarah kepada seseorang, tetapi berlaku untuk semuanya. Standar seorang Bawaslu penyelenggara itu berkata itu untuk semuanya, bukan untuk salah satu saja. Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan jangan dengki. Keliling, yaitu dilakukan semuanya. Apakah temanya partai atau diundang oleh lembaga lain, maksudnya pemerintahan lain, ataupun tema-tema yang lain, tapi jangan dengki karena tak langgar aturan. Apakah, ini pertanyaan pada analisis selanjutnya, apakah ketika ada label misalkan curi slot kampanye itu berpengaruh atau tidak terhadap seseorang yang diberikan label bakal calon presiden? Menurut saya sih pada saat ini masih cair semuanya ya. Apalagi kita mengetahui pendaftaran ke KPU bakal calon presiden itu adalah pada bulan Oktober-November. Saat ini siapapun boleh untuk menyampaikan, menyapa, apalagi yang disapa diberi sesuatu, itu menyenangkan. Memang yang dilarang adalah mengajak untuk mencoblos. Dan sebetulnya itu bisa menjadikan suasana menjelang pemilu 2024 semakin hidup semakin hidup. Karena apa? Ya semuanya menghiasi dengan mempersiapkan 2024. Belum, tidak ada 1 tahun lagi, jadi 14 Februari, sekarang itu sudah tanggal 20 Februari. Jadi memang ya semakin dekat, semakin semangat untuk perbincangan siapa bakal calon presiden. Pecinta masa depan negeri, kalau kita hubungkan dengan bakal gelar safari politik bareng Anies Baswedan Demokrat setelah deklarasi koalisi perubahan, ini adalah ada sebuah momentum bagaimana Partai Demokrat menunggu momentum. Maksudnya adalah dulu kan memang berharap betul bagaimana AHY bisa menjadi bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan. Tetapi sekarang sudah dinaikkan tensi politiknya. Begitu juga yang dilakukan oleh PKS, menurunkan tensi politik, tensi keinginannya, sehingga mereka akan gelar safari politik bareng Anies Baswedan sesudah deklarasi koalisi perubahan. Sehingga nanti harapannya adalah Anies Baswedan bukan hanya untuk Partai Nasdem, tetapi juga milik Partai Demokrat sama PKS. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana bagaimana Anies keliling tak langgar aturan jangan dengki yang disampaikan oleh elit Nasdem. Ya, semoga ini bisa mengklarifikasi untuk kebaikan demokrasi di negeri ini. Sensitif itu boleh, tapi terlalu sensi itu perlu dihindari. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.